semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my video. Is Bakiatul Izzah. Pada kesempatan kali ini, aku akan berbicara sedikit dan menceritakan sedikit tentang pengalaman-pengalaman nyantri selama hampir 7 tahun. Awalnya nggak nyangka bakal bertahan sampai tahun ini. Karena setiap tahunnya itu pasti ada namanya gebrakan mau boyong. Tapi alhamdulillah diberikan kesempatan bisa bertahan pada titik ini. Oke, berbicara tentang nyantri, ya nggak akan jauh dari yang namanya ngaji, terus nggak akan jauh dari namanya kiriman atau transferan gitu kan. Bagaimana cara kita untuk bisa mengelola hal tersebut agar kehidupan kita di pesantren itu berjalan dengan semestinya, alias gak ada alasan tentang bagaimana gak betah karena uang. Nah, siapa ya di sini terkadang kehidupannya di pesantren itu boros? Siapa? Nah, salah satunya adalah aku sendiri. Jadi kalau namanya hidup mandiri, ya kan, jauh dari orang tua, nggak terkontrol, harus semuanya kita semua yang menghandle, bahkan dari pengeluaran pemasukan. Tapi ada beberapa santri mungkin yang tergolong baru biasanya masih dimanajkan atau diatur oleh pengurusnya, nah, bahkan dari pengasuhnya. Tapi kalau buat kalian yang santri sudah senior, alangkah masih pantaskah kalian bersifat boros di kehidupan sekarang? Tapi kembali lagi ke diri sendiri. Nah, oke. Jadi di sini itu aku akan memberikan beberapa pengalaman selama nyantri, apalagi di sini, apalagi pada saat ini masih nyantri dengan mondok. Nyantri dengan kuliah. Nyantri dengan kuliah. Bagaimana aku bisa memanage waktu agar semuanya itu balance, ya, semuanya itu seimbang bisa dilakukan pada waktu yang bersamaan. Sebenarnya susah kalau kita itu mau melakukan dua-dua hal itu dan berefek, kita akan pusing. Itu yang aku rasakan. Jadi semuanya itu bisa terkontrol, bisa terhandle, bisa terlaksana apabila kita memiliki komitmen dengan diri kita sendiri. For example, Tara. Ini adalah buku planner, ya, yang aku beli. Ini itu terbitan dari PPPI Al Anwar Sarang. Dulu aku beli akhir tahun 2020. Berarti sudah 4 tahun silam. Ini juga sudah penuh. Nah, tapi untuk saat ini aku menggunakan ini, journaling, ya. Apapun yang perlu ditulis di sini. Sangat bermanfaat sekali buat kalian. Karena apa? Di sini itu berisi tentang yang awalnya itu adalah my ID, ya. Nanti diisi sendiri. Terus di sini ada contohnya, contoh penggunaannya itu gimana. Jadi buat kalian yang masih bingung atau masih awalan itu gak usah khawatir cara ngisinya gimana, karena ada panduan pengisiannya di paling depan, halaman paling depan. Jadi nanti, ini dia. Nanti akan planner ini diawali dengan adanya kalender selama 1 bulan. Nah, ini kalender 1 tahun. Ini kalender selama 1 bulan. Di pertama itu ada kalendernya. Terus kemudian ada notes atau catatan. Biasanya aku isi catatan ini itu dengan ya pokoknya catatan, misalnya jangan lupa zikir dan sholawat, ziyadah, murojaah, Kamis tanggal seberapa harus seberapa gitu. Kurangi tidur guys, beneran nih, kurangi tidur. Soalnya dulu itu ketika sekolah, ya, kayaknya itu hidupku itu tidur terus, ya. Terus di sini kan penanggalannya itu kan cukup luas nih, ada kolom penanggalan ini cukup luas nih. Nah, cukup luas. Nah, nanti kalian bisa nih ngisi event-event
yang sekiranya kalian itu harus kerjakan dan kalau ditinggalkan itu tidak boleh. Misalnya nih, ada event-event tertentu, misalnya di sini aku nulis wacana pas atau UAS semester 2. Beneran atau tidak? Aku tulis karena apa? Untuk mempersiapkan belajarnya. Kalau kita sudah tahu kan tanggal-tanggal pasnya, itu kan bisa mempersiapkan materi-materi yang akan diujikan di saat ulangan akhir semester. Gitu kalau aku guys, tapi nggak tahu kalau santri lainnya itu gimana. Biasanya kebanyakan kalau adik-adik santri di pondok pesantrenku itu baru belajar ketika besok ulangan malamnya baru belajar. Ya tapi nggak tahu, mungkin kan diam-diam belajar hamin berapa minggu ya udah belajar gitu. Terus di sini ada juga kolom buat target bulanan. Jadi buat kalian itu misalnya dalam target bulanan, misal nih bismillah nambah hafalan 1 juz ziyadah dan murojaah per bulannya pasti bisa gitu. Ada target bulanannya. Selain target bulanan, di sini juga ada ya kayak kolom untuk mengisi kegiatan-kegiatan atau apapun yang kalian alami selama 1 minggu. Dan itu ada kolom berharinya guys. Ya Sabtu, Ahad, Senin, Selasa dan seterusnya. Tuh, misalnya ada Sabtu, hari Sabtu ada kejadian hafalan doa pagi, tahlil dan doa waqiah. Ini dulu kalau seingatku itu disuruh praktek pas kelas 12, praktek hafalan tahlil dan juga doanya, terus doa pagi yang ada di sekolahanku, terus juga hafalan waqiah gitu. Terus Ahad apa yang terjadi. Terus di sini juga ada lagi-lagi ada notes atau catatan. Ini kan kolomnya kecil, berarti catatannya sekiranya kalian itu benar-benar harus ingat, benar-benar penting gitu ya dicatat di sini. Terus selain itu ada juga kolom mood booster ya. Apakah kalian minggu itu sedih ataupun senang? Ada. Jadi kalian itu terekam di sini, kehidupannya itu secara tidak langsung terekam. Jadi kalau dibaca ulang itu bisa nih kita flashback ke hari atau minggu atau tahun-tahun sebelumnya gitu. Terus selain itu ada juga kolom event ya. Event. Kalian bisa ditulis di kolom event atau ditulis di kolom-kolom yang hari perharinya. Terus selain itu juga ada target mingguan. Tadi kan target bulanan, sekarang adalah target mingguan. Nah, target mingguan selama 1 minggu itu apa? Misalnya kalau aku nih di sini misalnya 3 lembar ziyadah, 5 lembar murojaah, jajan maksimal 35.000 1 minggunya. Tuh, zaman dulu. Kalau sekarang beda lagi. Terus kemudian ada checklist, ada kolom checklist. Kalian bisa menulis wishlistnya kalian, terus keinginan-keinginan kalian itu selama 1 bulan itu, 1 minggu itu apa. Misalnya checklistnya aku itu biasanya membahas tentang menulis tentang belanja bulanan, sabun habis, odol habis, dan seterusnya. Dan apapun barang yang ingin kalian beli dari hasil menabung gitu. Terus selanjutnya ini juga ada ya notes lah. Nah, checklist juga ada. Kalian bisa menulis checklist ini dengan wishlistnya kalian selama 1 bulan, 1 minggu, ataupun apapun itu. Misalnya kalau aku ketika menghafal itu biasa fokus ke misalnya minggu ini pokoknya harus bisa store sesuratan. Minggu ini pokoknya bisa jus-jusan. Minggu ini pokoknya kudu ini gitu. Tak tulis semua. Yang penting actionnya dulu aja deh. Kalian punya ditulis, nanti sedikit demi sedikit kalian dipraktekkan. Kan sia-sia ya udah ditulis, tapi kalian nggak melakukan, itu kan sia-sia. Terus di sini juga ada kolom atau kolom murojaah tracker. Nah, di sini misalnya kalian menghafal Quran atau ya kitab juga boleh. Di sini ada murojaah tracker, misalnya juz 1. Nanti kalian bisa nih buat skornya sendiri. Misalnya 1 juz misalnya murojaah surat apa dari ayat berapa sampai ayat berapa, nanti dinilai sendiri. Oh, belum lancar, sudah lancar gitu. Sini ada juga. Terus selain itu guys, di sini ada lembaran atau ada halaman ya.
yang terkhususkan untuk menulis apapun itu, bisa curahan hati seperti menulis di diary ataupun ya pokoknya apa yang kalian rasa tulis aja deh di sini ya. Nah, di sini misalnya nih, tak tulis tanggalnya, judulnya terserah. Misalnya kalau aku ini di contohnya ingat Allah gitu. Misalnya di sini yang namanya hidup itu ya tidak akan lepas dari yang namanya bla 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 gitu. Ya, curahan hati lah. Terus di sini juga ada manage your money, ya, memanage keuangannya kalian. Sebagai santri itu kan harus bisa memanage uangnya sendiri. Karena apa? Sudah hidup di pesantren itu kan hidup sendiri. Maksudnya hidup mandiri. Kalau sendiri enggak ya, hidup mandiri. Nah, kalian itu harus bisa memanage uang kalian dengan baik agar misalnya jatah uang 1 bulan ya habis selama 1 bulan itu. Ya lebih baik lagi kalian bisa menyisihkan untuk menabung. Nah, di sini ada pemasukan, pengeluaran, keterangannya apa. Misalnya pemasukan bulan itu masuk berapa, pengeluarannya berapa, terus keterangannya buat apa. Gitu guys. Jadi ini adalah rekomendasi buat kalian, buat kita semua yang mungkin masih bingung harus memulai dari apa. Kalian bisa memiliki buku ini dan tulis apa saja, kegiatan apa saja yang kalian ingin lakukan di hari itu, minggu itu, bulan itu, tahun itu, dan seterusnya itu apa. Ini sangat membantu. Kalau sekarang aku pakai yang polosan karena ini kayaknya nggak dijual belikan di Shopee. Ini dulu Ningnya aku itu jualan, soalnya beliau adalah alumni sana dan ditawarkan kepada santri-santrinya. Nah, alhasil dulu itu tahun 2020 kalau nggak salah harganya 40.000 dan ini sangat membantu aku ketika masih menghafal dan juga sekolah di tingkat aliyah. Nah, untuk kuliah itu aku menggunakan buat sendiri, jadi buku polosan ya tak buat sendiri, buat kolom-kolomnya seperti ini. Itu ya, apa aja tuh wishlistnya, terus event apa aja yang ada di hari minggu di seminggu itu, terus apa di sebulan itu ada event apa aja, terus target mingguannya itu apa, target bulanannya itu apa. Insya Allah kalau kita itu sadar diri bahwa kita itu bukan orang yang bisa konsisten dengan sendirinya, ini buku bisa membantu kalian banget untuk mengkonsistenkan segala acara, segala keinginan, segala kegiatannya kalian biar terstruktur dengan baik dan sesuai dengan target. Ini bisa kalian miliki. Itu saja yang bisa aku sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.